Oke guys, siap. Kita lagi di UMKT Samarinda. Lagi menunggu apa nih? Nggak ada yang ditunggu sih. Tadi nyari Batagor, si sesat ngasih tahu nggak dapat. Bagaimana ini? Nanti kan lulus nih, SIP kan gimana? Ada apa tuh? apa kegelisahan? Ya kalau kegelisahan sih memang ada sih, karena prinsip saya kan ya jalani, follow the flow. Tapi ya ada peribahasa tuh yang ku baca tuh. Hanya ikan mati yang ikuti arus gitu. Lu mau nggak dibilang ikan mati? Tidak mau. Jadi kita harus ngelawan arus Ya harus melawan arus. supaya nggak jadi ikan mati. Yo. Tapi Tapi bagaimana? Kita terus menjalani kehidupan di dunia ini dengan wise-nya lah, dengan wise, dengan lebih bahagia, simpel itu sih. Tapi misalnya nih, kamu dihadapkan sama suatu realita yang cari lowongan pekerjaan yang semuanya tuh susah banget dimasuki jurusanmu itu gimana tuh? Gak ada yang nyari lulusan jurusan itu. Jadi ini ya, pedagangnya sih. Tapi betul lah, kamu jadi pedagang. Pedagang atau ini atau apa? Pengekspor komoditas ini. Karet. Bukan apa sih itu? Bukan komoditas apa? Tengkolak. Akomoditi ya apa sih? Apa? Komoditas. Ya tadi kamu ngomong Komoditasnya paling komoditas kemiri. Betulan gak ini? Betulan gak ngehe aja nih? Kan kita itu termimpi dulu. Tapi ya paling penting aku menjadi aktor sih. Aktor film. Bangsa. itu suara kira-kira mengganggu kan? Biasa aja sih. Nah ini menarik nih. Kamu kan sebagai bukan pemeluk agama Islam kan? Gimana sih di sana itu komposisinya gimana di kampung halaman? Kalau di kampung halaman ya nggak ada masjid. Jadi aman aja nggak ada suara-suara itu. Jadi aman aja. Jadi ini nggak aman dong. Ini nggak aman. Gini ya, kita ini kan hidup nggak sendiri. Kita ini hidup sama manusia-manusia lain yang memiliki sudut pandang berbeda, memiliki agama yang berteman begitu kan. Jadi kalau hal semacam itu sih tidak apa, aman aja. Jadi kamu baru kaget yang kayak gitu-gitu di sini sekarang ini? Apa dulu udah tahu? Ente kira saya tinggal di gua apa? Di sana itu apa sih persentasenya deh orang Islamnya berapa? 50-50? Masa 50? Kalau di kampungku enggak kurang, ada cuma 0%. kurang, ada cuma kurang. Tapi di kampung sebelah kan di kapitalnya Kutai Barat kan di Sendawar itu kan banyak aja masjid. Jadi ya nothing yang perlu dipermasalahkan aja gitu aja kalau gue sih. Gue mah simpel aja orangnya. Ada lagi. Jadi kamu dulu dari kecil teman orang Islam pertama itu siapa? Agus. Ya. Itu kenal di mana tuh, di rumah lah? Di SD. SD-mu dekat jauh dari kampung? 5 menit lah berjalan dari rumah. Jalan kaki kan naik motor itu? Jalan kaki. Lumayan juga ya. Dekat aja. Hujan juga. Ya gitulah pokoknya. Kenapa? Nelpon siapa? Telepon dosen. Ditolak lagi. Begitu. Jadi ini tanggal 2 Mei jam 3:30. Kita lagi berada di mana nih? Di BMKT. Dengan status masih menjomblo.
Kan? Kamu lihat? Kamu anu gak sih kayak ada possibility untuk nikah beda agama nggak atau gimana? Main langsung. Jadi itu zero possibility. Zero possibility, but if you talk about the relationship without a married, yeah, Possibility. maybe possibility 60%. Kalau Karena kan kita harus merasakan beda. Tapi kita harus merasakan semua itu. tapi kalau misalnya beda budaya gitu masalah juga enggak. Soalnya itu agak repot juga loh kalau beda budaya itu, beda perspektif, beda kebiasaan. Setuju tentang kasus itu. Cuman begini, my principle is mana bagus begitu. Kenapa? Supaya lebih plural, Ya bisa apa sih plural tadi? lebih banyak, lebih beragam. Iya juga sih. Kan keberagaman menjadi suatu hal yang sangat menarik di mata warga. Cuman yang semakin dia berbeda itu semakin menarik gitu. Contohnya, nih kamu lihat ya, dan aku tunjukkan foto ini. Kalau menurutmu ya ini nih Gila orang ini ya. lebar lagi. Kamu searching apa sih? Caramu searching itu lah. Kata-kata kunci searching itu lah. Menurut kamu nih gimana? Masukkan ngapain? Itu kan kenangan lain. Bisa dulu. Kalau nih menurut sebagian orang ini kan gimana gitu ya? Nggak mau ikhlas ke kalau berpasangan sama manusia yang berkulit gelap gitu. Kalau aku malah mau coba, walaupun sekarang masih single ya. Coba gimana sih rasa? Sebelum masuk Unmul tuh ada tes narkoba, kamu tes beneran itu? Yes no, Aman hasilnya? aman. Nah, kamu kira aku ngobat apa? Nah, kamu pasti ini kan, dia suka yang begini kan? Ngehe betul caramu. Iya. Kata kunci betul. Model. Soalnya gini ya, kita udah boleh lihat sesuatu dari satu arah aja, atau dari luar aja nggak boleh. Kita tuh harus lihat dari dua sisi. Kalau bisa dari berbagai macam sudut pandang. Kalau yang tadi kamu bilang masukin berkarir di partai politik tuh gimana? Itu serius atau bercanda atau emang opsimu? Itu bercanda nih. Jadi itu bukan termasuk opsimu. Bukan. Sebenarnya memang kalau dibilang apa sih hal yang akan dilakukan pada masa depan setelah lulus ya, sebenarnya yang paling inti yang harus dilakukan itu adalah itu yang paling penting. Ya kenapa? Kalau itu kan bisa aja dilakuin sekarang kalau emang pengen banget gitu. Kalau sekarang ini possibility untuk merusak dunia kuliah cukup tinggi. Oke. Berarti dengan jalur nikah atau enggak nih? Ya itu tergantung kondisi lagi. Nah ini tadi masuk ke dalam kasus yang beda agama. Oh, oke. Sangat-sangat petarung sekali ya. Itu harus dicoba semua. Tapi kamu nggak ada mikir nih kayak dunia kerja nanti apa gitu. Soalnya aku mikirnya anjing nih nggak ada yang susah betul cowok. Belum kepikiran apa sih tuh. Dunia kerja sih memang seram kalau untuk dilihat dari sekarang ya. Cuma begini deh, jangan terlalu memikirkan masa depan. Ya, maksudnya gimana ya, jangan terlalu memikirkan dunia kerja untuk ke depannya. Karena gini aku baca
salah satu kata dari seorang orang ini ya, Siapa? orang Muslim juga. Mahatma Gandhi. Lain, aku lupa. Pokoknya itu seorang Habib, dia bilang gini, Habib yang zaman dulu gitu. Habib Nurmagomedov. Lain itu, pokoknya ada lah orang kamu juga, dia Habib sudah meninggal. Dia bilang gini, anak muda itu jangan terlalu pusing. Ini betulan lah. Betul. Ini betul. Anak muda itu jangan terlalu berpikir yang ekstrim ke depannya. Dan kemudian pusing ke depan harus kerja apa, pusing ke depan tuh harus pusing ke depan tuh karena dia itu apa ya? Terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Nah, terus apa? Yang harus dilakukan anak muda sekarang ini adalah mengembangkan diri sebanyak-banyaknya. Gitu. Entah itu melalui akademik, entah dari skill, talent, or a small step like learn English. Jadi kamu ngelakuin itu learning English sekarang nih, lagi learn apa sudah dari dulu? Sudah lama learning English. Belajar lama, cuman stuck. Tapi kamu emang gak sih? Emang dari dulu di sekolah tuh emang kah? Emang badut kelas kah? Emang pelawak di kelas kah kamu? Nah itu aku pernah dengar itu badut kelas, maksudnya masa badut sih? Enggak, maksudnya badut tuh istilah, jadi kamu tuh yang pelawaknya, jokernya. Iya, dari dulu emang kayak gitu. Terus siapa nih? Halo kok. Kenapa nih kok? Aku nih di web kata ini. Apa dulu nih? Gimana tuh? Sama siapa? Nanti itu lagi dia kok bayarnya mahal lagi. Jadi, betulan kah? Jam berapa ini? Jam 3, ayo. Aku dia MKT. Ya, jam 5 kan? Anja mau jemput koko, baru kita kesana loh. Oke, sip. Nah, tapi kan ke rumah dulu nih, ke rumah ambil raket. Oh, atlet dia. Kenapa? Iya. 4:30 atau kalau misalnya lebih jam 5 gimana? Telat. Tapi betul free lah kok. Mau ada kita aja tinggal nih, bola ada sudah. Oke. Siap-siap nih mau hotel pulang dulu. Mau hotel pulang nih. Yo. Ya, siap. Lumayan nih guys ya. Main udah. Apa itu tadi? Bulu tangkis. Jadi apakah kita sudahin ini videonya? Lanjut sedikit yang badut. Memang gitu Cok. Nah aku maksudnya sadar saya kok maksudnya. Nggak, emang kamu humoris kah dari SD pagi? Iya, kalau di sekolah. Dari SMP sih. Dari SMP aku pernah maju ke depan kan, kayak menjelaskan gitu, bukannya mereka paham kan, mereka ketawa kan.
Itu pas SMP, pas masih SMP itu. Tapi kamu senengnya mereka paham apa senengnya mereka ketawa? Aku nggak ngerti sih kan itu kan hak mereka. Oh kamu harapan kamu Harapan aku ya biasa aja lah. Oh gini deh, kamu pengen dilihat temanmu keren apa dilihat temanmu lucu? Kamu lebih seneng mana? Dilihat karena respect sih. Karena lucu sama keren, dilihat lucu sama keren itu menurut aku masih di bawah respect. Jadi kamu pengen dihargai gitu ya? Tapi jelas sih kalau pernah lihat kamu itu ya pasti 50-50 sih ini ya. Pasti kalau di respect pasti juga dianggap lucu gitu kan. Paham gak sih? Jadi emang itu watakmu dari dulu gitu ya? Ya, dari SMP. Jadi kayak aku juga bingung kenapa kalau aku jelaskan ketawa. Kalau menurutku sih, Dia ketawa. diksimu sana. Kamu kata-kata itu nyambung, cuman nggak biasa terus kamu hantam jadi kayak perpaduan katanya tuh kocak tau. Asli kan kayak yang aku jelaskan itu kan yang waktu itu ada Pak Jawar itu kan yang aku bilang ini saya sudah capek ini gitu. Langsung ketawa loh ini kan kamu yang di depan kan padahal aku cuma bilang saya sudah capek gitu. Ketawa langsung teman-teman hah jadi gimana Bung kamu sebagai seorang yang melihat itu dari kursi penonton gitu. Ya itu kan kayak Arab the box kan, ada tiba-tiba mahasiswa ngomong saya sudah capek gitu di depan gitu. out of the box kan. Iya. Tapi nah jarang juga orang bilang itu badut. Apakah kamu masalah gitu dicap sebagai badut kelas? Kayaknya terlalu panas dengan kalau badut. Oh soalnya konotasinya negatif ya, jadi lebih merendahkan gitu ya. Betul. Jadi badut itu pekerjaan yang rendahan menurutmu? Aduh, bahaya ini pertanyaannya ini dijebak-jebak sama kalian nih. Anjing lah. Udah, maksudnya kurang keliru kalau dengan badut. Jadi tepatnya Joker. Tapi itu sih yours hak itu apa bahasa Inggrisnya? Itulah ya. Hak itu apa bahasa Inggrisnya? Itulah. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Gimana? Yang pasti sehat selalu Len. Semoga kita bisa bertemu di ya at least tahun depan lah. Karena apa? Tahun 2025 GTA 6 rilis. Kita harus melihat gimana sih GTA 6 ini. GTA 6 pasti sangat wow. Target wisuda lulus Anda ada? Harapan ya, bukan target, harapan. Tahun depan lulus. Ya. Kita doakan semua. Tahun depan tuh lulus maksudnya 2025 berarti toh? ya, lulus. Langsung balik ke kampung, bisnis Kemiri. Balik kampung kan tadi. Oh, di sini dulu. Kita menikmati di sini. Merasakan semua kebebasan dunia ini. Oh, yang kamu tutup kayak gini tadi. Iya. Kita merasakan dulu. Kemarin rasa dunia ini. Tapi ya kalau soal dunia ya nggak ada habis-habisnya. Apa juga yang dikejar kita di dunia ini? Karena ada satu kata yang kejam, cuman betul juga sih. Dari Habib juga. Lain. Dari siapa? Ini dari sudut pandang. Kamu tahu gak sih kalau misalnya di dunia ini ada orang baik sama orang jahat kan? Oke. Ada orang putih, warna hitam. Nah itu dari sudut pandang yang hitam, dari sudut pandang orang jahat. Oke. Bukan orang jahat sih, ada sih nama orang-orang yang penganut ini. Apa? Jadi gini. Negativisme. Nggak tahu. Pokoknya orang-orang itu punya pemahaman kalau tidak ada yang namanya masa depan. Gimana tuh? Yang ada namanya adalah kita sedang menuju kepada kematian. Oke. Jadi menurut pemahaman mereka masa depan nggak ada. Nggak ada, kita ini jalan menuju kematian. Mendekat ke kematian gitu ya. Itu jangan yang ada di dunia ini. Menurut pemahaman mereka. Sangat filosofis sekali ya. Karena yang kembali lagi nih, nggak ada habis-habisnya dunia ini. Ya. Jadi syukuri aja apa yang ada. Ini kok kayak ngatur kayak minum narkoba nih.